Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan ketiga, yaitu kasus perusahaan dagang, mulai dari menginput saldo persediaan, kemudian sampai dengan transaksi soal nomor 5, soal nomor 6. Di sini sudah saya buka file contoh soalnya ya, ada saldo persediaan, lalu soal transaksi nomor 1 sampai dengan transaksi nomor 6 ya. Kemudian di bawahnya ada cara contoh penyelesaian untuk mengerjakan di zahirnya. Oke, kemudian kita buka program zahirnya untuk lanjutkan input yang sebelumnya. Ini sudah saya buka zahir di menu utama ya. Jadi kalau sudah input di sebelumnya, misalnya kita tutup di hari yang sama atau di hari kemarin, bisa kita buka data yang sudah kita input kemarin. Itu caranya adalah di menu utama seperti ini, lalu kemudian klik buka data, lalu kita pilih database lokal ataupun data yang berada di server ini, ataupun juga bisa auto ya. Kemarin misalnya kita simpannya di data mana, lokasi dan penyimpanan apa filenya. Contohnya misalnya kemarin kan sudah saya simpan di data E, untuk foldernya adalah data zahir. Kemudian pilihnya adalah data zahir yang mana kemarin yang kita simpan, yang terakhir ya. Berarti yang ini, yang PT Sumber Rejeki, untuk kelanjutan dari transaksi menginput saldo awal persediaan. Berarti yang ini, kemudian kita klik open ya, datanya ini data PT Sumber Rejeki, lalu kemudian klik OK. Kita tunggu sampai buka data. Oke, selanjutnya ini ada keterangan gunakan fasilitas password. Ini kalau tidak ada password ya kita klik OK saja langsung. Kemudian kita lanjut ke membuat saldo persediaan. Caranya adalah, karena ini di saldo persediaan ada satuan pengukuran, kita input dulu buat satuan pengukuran ya. Klik satuan pengukuran di modul data-data. Kemudian ini yang aktif adalah dus dan pieces, jadi kita belum ada satuannya unit. Di dalam soal diminta satuan unit, kita klik add dulu datanya, kita buat kode satuannya, namanya misalnya di sini adalah unit ya. Kemudian kita checklist satuan unit dasarnya biar muncul nanti di dalam penginputan saldo persediaan, lalu nama satuannya samain unit, keterangannya nih boleh dibuat keterangannya satu unit itu sama dengan satu pieces ya. Lalu kemudian kita satu PCS kita rekam. Nah, baru kita bisa input nama produk lagi. Kita tutup, masih di modul data-data, kemudian membuat data produk terlebih dahulu. Klik data produk atau klik tambah data, di bawahnya juga bisa ya. Ya, lalu masih kosong, kita add data produk. Oke, kemudian kode barangnya di situ disesuaikan ya. Misalnya namanya B01. B01, lalu satuan dasarnya kita pilih di sini tadi muncul, nah kita pilihnya yang unit, ini belum muncul yang unitnya tadi ya. Oke, unit, lalu kemudian deskripsinya adalah kipas angin. Kipas angin, lalu kelompok barangnya. Nah, kalau di sini sudah disediakan kelompok barang, misalnya produk 1 kita lihat dulu. Kita lihat detailnya atau edit dulu. Apakah sudah sesuai? Oh, ini jadi produk 1 ini nanti di penjualan, lalu kemudian persediaan barang dagang dan seterusnya, ini sudah otomatis disediakan. Hanya saja kelompok barangnya kita ganti, yang produk 1 jadi namanya adalah barang elektronik. Barang elektronik, yang lain tidak usah kita ganti, cuma namanya saja. Ini sudah otomatis ya, kita pakai pilih yang metodenya Vivo, lalu klik rekam, lalu sesuaikan, klik ya. Oke, lalu kemudian kita klik OK. Nah, ini kan masih munculnya seperti ini. Ini nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Baru namanya, lalu kemudian kita klik rekam.
Nah, nanti sudah otomatis di sini menjadi barang elektronik. Muncul di sini baru satu, yaitu B01 untuk kipas angin. Lalu kita add data lagi, kan ada di sini ada sekitar 7 nama barang. Jadi kalau sudah ke input, klik baru saja biar cepat. Lalu yang kedua, misalnya di sini B02. Pilih satuan dasarnya lagi, unit. Ini memang agak lama ya. Lalu kemudian nama barangnya adalah rice cooker. Kelompok barangnya sudah otomatis barang elektronik. Kita klik baru saja supaya cepat. Jadi ini otomatis menyimpan data yang sudah kita input tadi. Lalu kalau sudah kosong, ini agak lama ya. Nah, nanti kita input lagi di sini B02 sampai dengan B07. Oke, lanjutkan sampai B07. Oke, selanjutnya yang paling terakhir ini adalah B07, namanya deskripsi barangnya kulkas. Jangan lupa satuan unit dasarnya diganti jadi unit barang elektronik. Kalau sudah B07 baru kemudian kita klik rekam. Ini agak lama memang. Nah, baru kemudian nanti kita akan muncul nih ya. Tadi itu kita baru input nama dan juga kode barang saja, belum menginput nominal harga yang tertera dalam saldo awal persediaan. Kalau sudah input nama produknya, kita ke menu setting, saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Kita pilih ke saldo awal persediaan, lalu kemudian kita klik baru. Gudangnya kita pilih heat quarter saja. Lalu kode barangnya kita pilih yang pertama B01 kipas angin. Stok awalnya di sini ada di kolom jumlah ya, yang sebesar 5 unit. Lalu kita pencet tombol tab, harga pokok satuannya 75.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Nanti di sini akan muncul, lalu klik lagi, baru pilih yang B02. Untuk rice cooker, stok awalnya 2, harga satuannya HPP-nya 125.000. Nah, ini sama caranya seperti itu, klik rekam sampai dengan kita input B07. Oke, kalau sudah semua, sudah dari B01 sampai dengan B07, lalu kita lihat totalnya apakah sama dengan yang ada di buku yang diminta. Kalau sudah sama, bisa kita klik tutup. Kalau ada yang salah bisa kita klik edit, atau misalnya ada kelebihan data inputannya bisa kita klik hapus. Oke, lalu kita klik tutup. Selanjutnya ini akan memproses, pastikan tidak ada user lain. Kalau misalnya konfirmasi seperti ini, kita klik ya saja. Jadi dia akan menghitung saldo akhir barang terlebih dahulu. Ini agak menunggu ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik OK saja. Kemudian kita akan lihat transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2021. Yang pertama adalah untuk, ini kita tutup dulu, untuk biaya operasional, promosi, dan iklan. Di situ ada bukti transaksi. Contohnya untuk PT Sumber Rezeki, dia membayar kepada CV Trimegah bukti kas keluar. Nah, ini inputannya untuk bukti kas keluar. Kalau ada di kertas bukti transaksi, berarti di situ kita masuknya adalah ke kas dan bank. Ya, lalu di sini ada menu-menu, ada kas keluar, kas masuk, transfer kas, dan seterusnya. Kita pilihnya yang kas keluar, klik tambah data, atau klik di sini juga bisa, klik tambah data. Kemudian akun kasnya kita sesuaikan, kita pilih di sini ya. Di akun kas di sini pemilihannya, caranya adalah lihat di keterangannya, yaitu pembayaran pemasangan iklan di radio melalui bank. Berarti kita pilihnya adalah bank. Lalu nama penerimanya, klik tanda panah di situ, tanda kotak di sebelah kanan. Nama dibayarkannya kepada CV Trimegah. Kalau sudah ada CV Trimegah kita pilih, kalau tidak ada kita buat baru. Klik baru. Nah, CV Trimegah ini kan dia tidak ada kaitannya dengan penjualan ataupun pembelian barang, maka tipenya kita pilih dulu, yaitu lainnya atau others. Other 1, nama perusahaannya CV Trimegah. CV Trimegah
ya. Lalu jenisnya karena dia perusahaan company, lalu kalau sudah kita klik rekam, tidak ada keterangan lain, klik rekam. Sebenarnya ini ada keterangan lain ya, bisa kita tambahkan edit dulu. Ada alamatnya, dia pakai alamat, misalnya di sini ada alamatnya Jalan Kemang nomor 23, dan seterusnya. Ini saya input sedikit aja. Kalau sudah, klik rekam, kita pilih yang CV Trimegah, lalu tanggal transaksinya dulu jangan lupa, yaitu tanggal 5 Januari 2021 ya. Ingat, ini kolom sebesar ini tidak bisa diketik manual, tapi kita harus masukkan alokasi dananya di bawah kotak seperti ini. Klik di kode. Jadi akun balasannya itu kita mau inputnya untuk akun biaya apa gitu ya. Kita cari di sini adalah untuk promosi dan iklan. Kalau kita mau cari nama akun, ini di sini ada garis bawah di bawah kode, ini adalah untuk mencari by nomor kode. Kalau misalnya ada garis bawah di nama akun, berarti kita mencari datanya by nama akun ya. Jadi di sini kita cari misalnya promosi dan iklan. Dia belum ada ya. Nah, kalau dia belum ada nama akunnya, berarti kita akan buat akun baru ya. Kita buat akun baru, boleh. Lalu akun klasifikasinya adalah biaya lancar, sebentar, biaya kita ke bawah lagi ya, beban pemasaran dan penjualan, boleh juga di sini ya. Iklan itu untuk pemasaran dan penjualan, lalu namanya adalah promosi dan iklan. Kalau sudah, klik rekam, kemudian kita pilih klik OK. Tanggal transaksinya sudah, lalu kita input di kolom nilai sebesar bayarnya adalah 250.000. Sudah, kita pencet tombol tab, lalu klik nilai sebesar ini, diklik nanti akan muncul secara otomatis ya nilainya 250.000 yang dibayarkan. Kalau sudah, kita klik rekam. Sudah, lalu kemudian keluar ini kas keluarnya sudah kosong, ini harus diklik batal. Kalau tidak diklik batal, nanti dia tidak bisa menginput transaksi berikutnya. Klik batal, kita ke transaksi nomor 3, yaitu pembayaran piutang sebagian. Nah, pembayaran piutang ini adanya karena piutang terjadi karena adanya penjualan secara kredit, makanya di logikanya adalah di modul penjualan. Kemudian pembayaran piutang usaha di sini ya. Kita klik tambah data. Lalu akun kasnya pembayaran piutangnya ini melalui bank ya, di sini melalui bank. Lalu yang membayar adalah dari PT Megantara. Klik PT Megantara 2 kali, lalu tanggal transaksinya 7 Januari. Kita ke bulan Januari tanggal 7. Ini tidak bisa diketik manual, ingat. Lalu kita klik di sini nomor invoice-nya. Ini ada satu invoice, klik OK. Nah, dibayarkannya ini saldo yang piutangnya si PT Megantara sebesar ini, tapi yang dibayarkan hanya sebagian. Jadi kita ganti di jumlah dibayar, yaitu sebesar 750.000. Oke, kalau sudah kita klik nilai sebesar, nanti otomatis akan muncul 750.000. Baru kemudian di sini keterangannya melunasi faktur sebagian tanggal 1 Desember kemarin melalui bank, karena baru sebagian dibayarkan. Kalau sudah, klik rekam. Kemudian kalau sudah kosong, ini harus kita keluarkan, klik batal. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu sales order. Masih di menu penjualan, yaitu ke order penjualan. Klik tambah data, ini untuk nomor 3 ya. Klik order penjualan. Lalu kemudian nama pelanggannya kita buat, nama pelanggannya adalah PT Bayu Segara. Kalau tidak ada nama customernya, kita buat baru. Untuk customer yang keempat, dia sudah otomatis. Nama perusahaannya adalah PT Bayu
Segara. Oke, jenisnya company, tipenya customer, tidak ada keterangan lain. Ada nama alamatnya di sini ya. Kita buat alamatnya, ini singkat saja, Jalan Surabaya nomor 77. Misalnya di sini Jalan Surabaya nomor 77. Kalau sudah informasi umum kita lihat, kita langsung klik rekam saja. Oke, lalu muncul PT Bayu Segara. Kita pilih ya, ini adalah penawaran untuk nomor sales ordernya kita pakai ini sudah otomatis SO01. Lalu kemudian kita klik nomor barang, kita pilih barang yang dikirim. Yang pertama adalah radio FM AM, lalu pencet tombol tab, kita ke di order sebesar 1 unit, harga yang tertera 75.250. Nanti dia sudah otomatis ada totalnya. Di sini ada VAT atau value added tax, artinya adalah pajak tambahan nilai. Kita klik di PJK, di sini klik 2 kali atau enter bisa. Nah, kita pilih yang value added tax atau VAT, klik OK atau klik enter. Lalu kita ke pencet tombol tab lagi sampai di baris kedua, yaitu barang yang dijual, kita klik enter atau klik 2 kali. Barang yang kedua ditawarkan adalah TV 14 in. Klik OK. Lalu ke kolom di order 1 unit, harga satuannya 495.000. Lalu pilih lagi PJK-nya, kita klik OK. PJK pilih yang VAT, klik OK atau enter karena hanya 2 ya. Lalu kemudian ada marketing. Sini kita pilih marketingnya. Nama marketingnya belum ada ya, kita buat baru. Marketing itu sama dengan pekerja atau employee. Namanya adalah Rina, kita buat ya. Kemudian employee, klasifikasinya general, tidak ada keterangan lain. Kita klik rekam saja. Kita pilih OK, Rina. Lalu jangan lupa nih tadi tanggal transaksinya dibuat dulu, yaitu tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari 2021. Ya, lalu ini tanggal pengantaran sama, disamakan dengan tanggal faktur 9 Januari 2021. Oke, lalu kemudian kalau sudah ada keterangannya ya, sudah ada nilainya, kita klik di biaya-biaya lain, nanti akan muncul total setelah pajak dan total pajak. Ini tidak ada keterangan lain, tidak ada termin pembayaran juga tidak ada. Langsung kita klik rekam saja. Ini masih sales order. Kalau sudah, kita klik batal, lanjut ke transaksi nomor 4, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Jadi ini kelanjutan dari transaksi nomor 3 tadi. Karena tadi baru order, dia sekarang membayar dengan uang muka dan mengirimkan barang yang dipesan tadi. Ya, sama ini untuk PT Bayu Segara. Caranya yang nomor 4 ini adanya di invoice penjualan, klik tambah data. Kemudian kita pilih nama pelanggannya terlebih dahulu. Pilih nama pelanggannya Bayu Segara atau tadi sebentar, kita pilih oke, transaksi nomor 4 lanjutkan ya. Tadi kita pilihnya adalah yang invoice penjualan, lalu kemudian kita klik penjualan, pilih dulu nama pelanggannya. Yang pertama di sini pilih nama pelanggannya, tadi kita jual barang atau order barangnya kepada PT Bayu Segara, klik Bayu Segara. Lalu kemudian karena tadi kita dari sales order, maka kita klik di sini sales ordernya, pilih. Nah, ini yang SO001 ya, tanggal 9 Januari, klik OK atau enter 2 kali, klik 2 kali bisa juga. Lalu kemudian ini sudah muncul yang tadi dipesan. Kemudian ini tanggal pengirimannya menjadi tanggal 10 Januari, nama salesman-nya Rina. Kemudian klik biaya-biaya lain, lalu kita buat uang muka penjualan terlebih dahulu. Oke, ini saya
ulang dulu ya, kita klik batal terlebih dahulu. Oke, sebentar. Mohon maaf, ini saya ulang lagi. Untuk soal nomor 4 kita input dulu. Kalau ada uang muka berarti kita di versi Zahid yang ini kita buat dulu daftar uang muka penjualan. Kita buat uang muka penjualan, tambah data. Kemudian ini akun kasnya menggunakan kas biasa saja, kita pakai kas biasa ya. Jadi tidak ada mata uang kas kecil. Lalu nama pelanggannya pilih PT Bayu Segara, lalu sebesarnya uang mukanya sebesar 100.000. Kemudian tanggal pembayaran uang mukanya 10 Januari 2021. Ini uang muka, tidak keterangan, hanya keterangan aktif. Klik rekam, baru kemudian kita ke invoice penjualan, tambah data. Lalu pilih nama pelanggannya adalah PT Bayu Segara. Lalu klik nomor SO, pilih yang 001 SO nya, klik OK. Kemudian tanggal faktur transaksinya 10 Januari 2021. Ini sudah muncul. Ini tanggal pengirimannya kita ganti jadi tanggal 10 Januari. Ya, biaya-biaya lain juga sama di sini. Tidak ada keterangan harga satuan, tidak boleh 0. Oke, kita klik tab dulu. Oke, kemudian kita pilih uang muka, klik tanda panah biru di sini. Ada satu uang muka sebesar 100.000, kita checklist, klik OK, checklist dulu yang kotak putih di sini. Klik OK, baru kemudian bisa dilihat totalnya. Ya, 100.000, jadi berkurang total penjualan untuk uang mukanya sebesar ini. Lalu klik rekam. Oke, kalau sudah kosong kita klik batal. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 5. Ini untuk pertemuan ketiga, kita sampai soal nomor 6 saja, yaitu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Ini pembelian, berarti kita modulnya ke pembelian. Lalu pilihnya adalah yang di penerimaan barang, klik tambah data. Kemudian pilih nama pemasoknya. Ya, nama pemasoknya di sini kita beli kepada PT Lancar Jaya. Lancar Jaya belum ada, klik buat baru. Lalu VNDR 4, nama perusahaannya PT Lancar Jaya. Ya, nama vendor, company, tidak ada alamat yang sebagainya. Lalu kita klik rekam saja. Pilih yang PT Lancar Jaya, lalu kemudian tidak ada nomor PO. Pilih tanggal fakturnya, kita buat ini tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari. Kemudian pilih nama barang yang dibeli. Yang pertama ada kipas angin. Ya, kemudian pencet tombol tab, ditekan tombol tab, di sini dikirim sebesar 10 unit. Harga satuannya 73.000. Lalu tidak ada pajak PPN atau pertambahan nilai ya. Tidak ada diskon juga. Kemudian klik ke baris kedua, enter atau klik 2 kali, yaitu rice cooker. Diterima jumlahnya 10 unit. Harga satuannya 121.000. Tidak ada PJK, tidak ada diskon. Kita lanjut ke baris kedua, pencet tombol tab sampai baris ketiga. Yang ketiga yaitu radio FM atau AM. Oke, lalu diterima 5 unit. Harga satuannya 65.000. Ya, ini totalnya sudah otomatis, tidak ada pajak, tidak ada diskon. Kemudian tidak ada nama marketing, langsung ke tanggal pengirimannya samakan dengan tanggal faktur, yaitu 13 Januari 2021. Nama bagian pembelian dan seterusnya nggak ada. Kita masuk ke langsung biaya pengantaran. Biaya pengantaran isinya adalah di sini di biaya-biaya lain. Nah, kalau sudah muncul, ini agak lama. Ya, kita ketik 100.000. Biaya pengantaran 100.000.
baru kemudian totalnya 2365. Kalau sudah selesai, ini kan hanya ini penjualan kredit ya, jadi tidak diklik tunainya, kita klik rekam. Kalau sudah kosong, kita klik batal, lalu lanjut ke transaksi 6, biaya operasional untuk kebersihan dan keamanan. Caranya sama yang seperti nomor 1 tadi ya, ke kas dan bank, lalu kas keluar, kita tambah data. Akun kasnya di sini kita pilih, yaitu menggunakan akun kas. Di keterangan soal ya, ada di situ pembayaran kebersihan dan keamanan menggunakan akun kas. Nama penerimanya adalah ketua lingkungan. Kalau tidak ada, kita buat baru. Ketua lingkungan ini kita pilihnya adalah lainnya atau others. ID-nya sudah otomatis, kita buat saja di sini ketua lingkungan ya. Namanya kita buat jenis personal, lalu klik rekam. Ketua lingkungan ada di bawah nih ya biasanya. Nah, ini ada, klik OK atau enter. Tanggal transaksinya yaitu 15 Januari 2021, lalu klik alokasi dananya, cari akunnya adalah kebersihan dan keamanan. Kalau tidak ada, kita pilihnya, coba cari biaya kebersihan dan keamanan. Tidak ada. Atau kita klik lagi sampai di bawah, dia biasanya akunnya depannya 5, atau beban iklan dan promosi, ini ada tadi ya, beban tidak ada di sini. Berarti kita pilihnya, karena tadi ini sebetulnya beban promosi dan iklan ada ya, kita pilih aja yang beban promosi dan iklan tadi sudah dibuat. Nah, berarti yang beban promosi dan iklan yang atas nih, ini kita edit aja, yang kita tuker, kita edit. Yang tadi kita sudah buat soalnya yang nomor pertama ya, promosi dan iklan ya, ini ternyata sudah ada, jadi kita edit. Jadi di sini yaitu untuk kebersihan dan keamanan, untuk beban kebersihan dan keamanan. Tidak masalah, yang penting tidak merubah klasifikasi dan kode akun. Kalau sudah, klik rekam. Oke, lalu kita pilih kebersihan dan keamanan, klik OK, lalu pencet tombol tab sampai ke nilai yang dibayarkan sebesar 51.000 ya. Kemudian baru kita klik kolom sebesar, baru klik rekam. Oke, pertemuan ketiga kita sampai di nomor 6 dulu. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.